Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya, terkait percintaannya di akhir bulan Juni 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase saya. So, bila mana misalnya readingan ini ternyata nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma energi umum ya, general reading, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Pisces. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Oke. Percintaan zodiak Pisces di akhir bulan Juni 2021. Kita lihat apa yang terjadi ya dengan Pisces. Beri saya 10 kartu untuk Pisces. Oke, dua kartu pertama yang keluar, Four of Pentacles dan Two of Wands ya. Lima lagi, tiga lagi untuk Pisces. Oke, thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the decknya ya. Oke, Pisces, percintaan kamu di akhir bulan Juni 2021. Oke. Kalau aku tangkap di sini ya, dari energinya ya Pisces ya. Kelihatannya kamu ini sedang bertengkar atau berantem ya dengan pasangan kamu ya. Ini lebih identik buat Pisces yang sudah berpasangan. Yang dimana di sini Pisces, kamu itu sebetulnya menginginkan yang namanya sebuah hubungan itu tuh ada penjajakan lebih, atau ya bisa dibilang itu ya komitmen seperti menikah ya. Mungkin di sini kamu sudah pernah mengatakan perkataan tersebut ke pasangan kamu agar segera kayak kamu itu diseriusin ya, agar segera dinikahin. Nah, kalau bagi Pisces yang pria mungkin kamu udah ngomong kamu mau nikahin dia gitu ya. Intinya seperti itu. Ambil aja yang resonate ya, karena bisa kebolak-balik. Ya mungkin kamu udah bilang kayak gitu ya, untuk segera dinikahi. Cuma konteksnya di sini kok dia belum ada pergerakan yang signifikan ya. Tidak ada kemajuan dalam dirinya terhadap hubungan ini, yang dimana ya akhirnya itu jadi beban kepikiran kamu Pisces ya, sehingga kamu itu jatuhnya jadi berpikir yang tidak-tidak, berpikir yang bukan-bukan, hingga timbul pernyataan dalam pikiran kamu, ternyata dia nggak seserius itu ya sama aku, sehingga dia gitu kayak nggak mau nyeriusin aku gitu. Maksudnya setelah menanyakan komitmen, dia bilang selalu belum siap di sini, hingga jatuhnya kayak ngebuat kamu nih apaan sih ya. Jadi kayak kamu kesannya jadi kayak sedih gitu ya Pisces ya, padahal kamu udah berharap banget dia itu bisa memberikan komitmen lebih, tapi ya jawaban dari dia tuh kayak selengean ya. Jadi kayak jatuhnya itu bercanda mulu, nggak ada keseriusan ya. Itu yang ngebuat kamu juga lama-lama juga capek lah
ya. Yang namanya sebuah hubungan kalau nggak ada keseriusan itu pasti akan ngebuat kamu juga lelah, ya, ngebuat kamu juga jadi beban, ngebuat kamu juga jadi males, ya. Yang bener sih, apalagi kalau bagi kalian yang udah berpacaran udah lama tapi nggak dinikah-nikahi, ya, pasti kita akan bertanya dong, ya. Pertama-tama ya kita jangan berpikir buruk dulu, ya. Coba aja kita tanyain ke pasangan kita, gimana nih ke depannya, kamu mau seriusin aku nggak gitu, kita pacaran udah lama loh gitu, ya kan. Kamu bisa tanyakan itu ke pasangan kamu. Cuma di sini kalau aku lihat ya, pasangan kamu malah tidak memberikan hal yang lebih, komitmen lebih untuk kamu, malah kayak jatuhnya itu kayak ngedimin kamu, ya. Jadi malah kayak selengean gitu, ya, bercanda. Jadi intinya tuh kayak dia itu belum siap untuk berkomitmen, sedangkan dalam diri kamu itu udah bersiap untuk berkomitmen. Hingga timbul dalam diri kamu tuh kayak pingin mencari orang lain, ya. Jadi ya kadang tuh kayak berpikir kamu itu lebih baik mencari orang yang lebih baik dari dia daripada dia yang tidak ingin berkomitmen dengan kamu. Ya memang sih quote-quote semacam itu terkadang ada benarnya, ya. Saya juga bisa membenarkan quote tersebut. Karena gini loh, kita pacaran kan kayak misalnya kamu pacaran itu kan nggak mungkin ya sebulan 2 bulan, pasti kan sudah lumayan lama. Apalagi bagi kalian yang terkendala umurnya yang sudah mulai menua, ya pasti kita akan berpikir yang tidak dong, ya. Dan kita juga pasti menginginkan untuk membangun fondasi hubungan yang lebih ke atas, ya, yang dimana kan sebuah pernikahannya semacam itu. Cuma di sini dia tidak memberikan harapan yang lebih, dia malah gitu-gitu aja, hingga ya timbul dong prasangka buruk kamu terhadap dia. Kalau saya lihat sih dari energi dia sayang sih sama kamu, dia serius sama kamu, ya. Cuma ya gitu, dia nggak bisa memberikan hal lebih, ya. Intinya saya lihat memang dia belum siap untuk berkomitmen, apalagi serius. Nah ini kembali lagi ke kamu mau atau tidak, ya, dengan kondisi yang kayak gini. Kalau saya jadi kamu, kalau saya ya, saya mungkin akan cari yang lain, yang dimana orang lain itu lebih menghargai saya untuk seriuskan saya dalam hidupnya, ya, daripada kita berpacaran yang nggak ada ujungnya, apalagi udah lama dan ternyata nggak ada keseriusan. Mungkin ya bisa dibilang datang ke rumah juga enggak, ya, datang ke rumah kamu juga enggak, nemuin orang tua kamu juga enggak, ya, ibarat ditemuin aja susah, ya. Jadi kalau ada kondisinya kayak gini sih, ini kembali ya ke kamu, ya, Pisces. Kamu mau bertahan gak sama orang kayak gini, ya? Itu kendalanya, yang otomatis ke depan juga belum tentu tahun depan juga kamu akan dinikahi kalau sikapnya dia aja gitu-gitu aja, ya Pisces, ya. Kalau saran dari aku sih kayak gitu, ya. Ini kembali lagi ke kamu. Kalau saya jadi kamu, kalau saya, ya, udah ada etikat dia nggak datang ke rumah, jarang nemuin orang tua saya, ditanya keseriusan bercanda mulu, ya. Kalau saya sih lebih milih untuk mencari yang lain, ya. Karena orang lain kayaknya mungkin di luar sana mungkin akan memperlakukan saya lebih baik daripada dia, mungkin akan lebih menghargai saya, ya, yang tentunya nggak akan memperlakukan saya kayak gini, ya. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak kita tuh dipacarin tapi nggak mau diseriusin. Nah itu tuh ungkapan orang-orang, ya. Quote-quote semacam itu tuh benar juga, ya. So Pisces, gimana? Kamu masih mempertahankan atau tidak? Ini kembali lagi ke kamu. Atau kamu masih penasaran? Boleh kamu tanya lagi ke pasangan kamu, ya. Kamu tanyain aja gini, gimana mas, atau gimana sayang, apakah gimana sayang, kita kan pacaran sudah lama nih, aku dan keluarga aku tuh udah ingin membicarakan pernikahannya. Umur aku kan sudah lama tuh, makin lama makin tua, tapi belum ada keseriusan dari kamu mas, ya. Dan orang tua aku juga udah mendesak aku tuh untuk segera menikah. Jadi kamu gimana, apakah kamu bisa menyerusi aku? Kalau dia bilang dia nggak bisa, tanyain alasannya apa. Kalau kata dia belum siap, oh begitu, ya udah, kalau kayak gitu bolehkah aku mencari pria lain atau mungkin wanita lain yang mungkin dimana orang tersebut lebih siap untuk menyeriusi saya. Nah kalau dari gitu kan jawabannya cuma ada dua, ya. Akankah dia mempertahankan kamu atau enggak? Nah kamu harus sudah siap. Kalau dia mau mempertahankan kamu dan dia bilang mau
menikahi kamu, ya kamu bisa memberikan dia kesempatan. Tapi ternyata dia mempersalahkan kamu untuk mencari orang lain, nah berarti tanda tanya itu udah bener ya, udah tanda tanya. Berarti dia ini rasa sukanya itu nggak begitu besar, hingga kamu itu dipacarin tapi nggak diseriusin. Oke? Ya. Kalau kayak gitu kan udah ketebak ya. Nggak usah tanya sama peramal juga, sama saya juga udah ketebak kok ya, jalan ceritanya kayak gimana. Ya, Pisces. Begitulah ya namanya cowok atau wanita juga ada kok kayak gitu ya, dilamar tapi nggak mau, ternyata nggak seserius itu ya, jadi banyak macamnya. Oke, nomor 46, spend quality time together ya. Nah, dari kartu ini juga dikatakan bahwa kalian ini jarang punya waktu berdua selama ini ya, yang dimana ya kamu dengan pasangan kamu itu ya jarang banget untuk bepergian, jarang banget untuk jalan-jalannya, hingga ya timbullah rasa-rasa kesepian ya, hingga timbul pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kamu ya Pisces ya. Ya Pisces, kalau udah kayak begini, jarang jalan, udah dia nggak mau serius, nah menurutku kamu udah pelan-pelan sekarang, mulai pelan-pelan ya, mendingan cari yang lain ya, yang mungkin orang lain itu lebih bisa menghargai kamu Pisces ya, yang lebih bisa mencintai kamu dan tentunya lebih mencintai kamu secara tulus ya, daripada dengan orang kayak gini yang nggak bisa memberikan perhatian lebih atau keseriusan terhadap kamu. Itu sih yang ingin aku sampaikan ya, jangan sampai kamu terjerat dalam orang yang salah, jadi seolah-olah tuh kayak kamu ini buang waktu selama ini. Itu aja sih untuk kamu Pisces ya, semoga resonate, yang semangat ya buat kamu ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.